Hurra! Set set set. Menceritakan tentang seorang siswa bernama Ayano Koji, di mana orang-orang melihatnya sebagai murid pendiam, cupu, dan terlihat lemah. Tanpa mereka sadari bahwa Ayano Koji merupakan murid paling jenius, kejam, manipulatif, bahkan kekuatan fisiknya jauh di atas orang normal. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime kelas elit season kedua. Setelah meraih kemenangan telak di pulau tak berpenghuni tentunya berkat Ayano Koji, kini para murid sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah menggunakan kapal pesiar. Dikala perjalanan pulang, semua murid bersenang-senang dengan memanfaatkan semua fasilitas yang ada di kapal secara gratis. Ketika sedang asik melihat orang berenang, secara tiba-tiba Hirata datang untuk mengajak makan. Merasa tidak enak dengan Karuizawa selaku pacarnya Hirata, dengan cepat Ayano pun langsung menolak akan ajakan itu. Terus kalau makan berdua denganku gimana? Waduh. Untungnya saja beberapa saat kemudian Karuizawa datang dan segera mengajak Hirata pergi. Tepat ketika mereka berdua pergi, terdapat pengumuman dari pihak sekolah mengenai ujian selanjutnya. Dan untuk detailnya akan disampaikan melalui email pribadi. Pada email itu berisikan sebuah instruksi untuk berkumpul pada tempat yang telah ditentukan pada jam 6 malam. Sesuai dengan instruksi ketika hari menjadi malam, Ayano pun segera pergi ke tempat yang telah ditentukan. Pada ruangan itu terdapat teman kelasnya meliputi Yukimura, Sotomura, Karuizawa, dan guru kelas A yang bernama Pak Tomoya. Secara singkat Pak Tomoya menjelaskan bahwa dalam 3 hari ke depan terdapat ujian khusus yakni mengidentifikasi VIP atau mencari tahu identitas seseorang. Akan terdapat 8 grup berdasarkan nama planet dan setiap grup terdapat 14 orang yang berisikan murid dari kelas A hingga kelas D. Setiap kelas akan diambil 3 hingga 4 murid dan Ayano berada di sebuah grup yang bernama planet Mars. Nah, di setiap grup nanti akan terdapat murid yang ditugaskan sebagai target atau VIP atau gampangnya impostor. Dan untuk mengungkap siapa orang yang menjadi VIP, pihak sekolah memberikan waktu untuk berdiskusi satu sama lain. Akan terdapat 4 kasus atau opsi tentang hasil yang akan diraih nih. Opsi pertama yakni semua murid yang ada di grup sepakat mengungkap identitas VIP dan mengirimkan nama VIP ke pihak sekolah tepat sebelum ujian berakhir. Dengan opsi ini, maka setiap orang akan mendapatkan 500.000 poin pribadi dan tambahan 500.000 poin untuk VIP. Jadi VIP-nya dapat 1 juta poin pribadi. Bisa dibilang opsi ini menguntungkan semua pihak dan tentunya yang jadi VIP lah yang paling diuntungkan. Dapat 1 juta coy soalnya. Yang kedua, jika suatu grup gagal dalam mengirimkan nama VIP atau terdapat salah satu biji murid yang salah menebak pada hari terakhir ujian, maka hanya VIP aja yang akan menerima 500.000 poin pribadi. Yang ketiga, jika salah satu anggota grup berhasil menebak identitas VIP tanpa menunggu hari terakhir, dalam opsi ini orang yang berhasil menebak akan diberikan 500.000 poin pribadi ditambah 50 poin untuk kelasnya sendiri. Di sisi lain, poin kelas dari VIP yang berhasil tertebak akan minus 50 dan VIP juga tidak akan mendapatkan poin pribadi. Tapi kalau orang yang menebak itu merupakan murid dari kelas yang sama, maka jawabannya itu tidak akan valid atau tidak akan berlaku. Jadi misalnya tebakan Ayano benar bahwa VIP-nya itu adalah Yukimura nih, misalnya saja. Tapi mengingat Yukimura dan Ayano itu satu kelas, maka jawaban itu tidak akan berlaku atau enggak valid. Opsi keempat bisa dibilang hampir sama dengan opsi ketiga, yakni ketika seorang murid salah menebak tanpa menunggu hari terakhir, maka kelas dari murid itu akan minus 50 poin dan VIP juga tetap akan mendapatkan 500.000 poin pribadi. Nah, bagi kalian yang pengen lihat peraturannya lebih jelas atau dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda. Buat linknya sudah saya taruh di deskripsi. Dan bagi kalian yang pusing, pada dasarnya ujian kali ini sama seperti ujian menebak leader di pulau tak berpenghuni. Buat yang lupa, bisa simak pembahasan pada season pertama. Untuk mengakhiri diskusi kali ini, Pak Tomoya bilang bahwa pihak sekolah akan menunjuk siapa yang menjadi VIP atau impostor pada besok pagi. Bubar deh. Hari pun menjadi pagi dan seperti biasa Ayano ngobrol dengan salah satu alatnya yang bernama Horikita.
Di sini mereka berdua mengulas mengenai ujian menemukan VIP beserta opsi atau kemungkinan yang akan terjadi. Sesuai dengan instruksi, pihak sekolah telah mengirimkan email ke semua murid. Setelah dilihat secara seksama, mereka berdua tidak terpilih menjadi target atau menjadi seorang VIP. BTW di sini Horikita sama Ayano itu beda grup ya. Dan seperti biasa di mana ada Horikita, di situ pasti ada si Ryuen. Buat yang lupa, Ryuen ini adalah leader dari kelas C. Meskipun semua orang menganggap bahwa Horikita adalah pahlawan pada ujian di pulau tak berpenghuni, akan tetapi di sini Ryuen sedikit curiga bahwa terdapat seseorang yang bekerja di balik layar menggunakan Horikita sebagai topeng atau alatnya aja. Namun sesuai dengan perjanjian, di sini Horikita berusaha meyakinkan Ryuen bahwa segala hal yang terjadi di pulau tak berpenghuni itu semua adalah rencananya. Berkat akting atau sandiwaranya membuat Ryuen yakin bahwa Ayano hanyalah kroco atau siswa biasa. Tapi Ryuen tetap curiga bahwa terdapat orang yang bekerja di balik layar atau dalang lah gampangnya. Hari pun menjadi siang. Sesuai dengan instruksi, setiap anggota kelompok diwajibkan untuk berdiskusi. Di sini grup Mars atau grupnya Ayano terdiri dari kelas A meliputi Takemoto, Machida, dan juga Morishige. Kelas B ada Ichinose, Hamaguchi, Tetsuya, dan juga Beppo. Dilanjut dengan kelas C ada Ibuki, Manabe, Yabu, dan Yamashita. Untuk kelas D ada Ayano, Karuizawa, Sotomura, dan juga Yukimura. Dikarenakan dari tadi suasana hening, Ichinose selaku ketua dari kelas B mengambil inisiatif untuk berbicara. Secara gamblang, Ichinose pun bilang bahwa dirinya ingin mengambil opsi ke-1, di mana seluruh anggota berdiskusi dan sepakat untuk menemukan atau hingga VIP-nya sendiri yang menunjukkan diri. Dengan begini, maka semua anggota akan mendapatkan 500.000 poin pribadi dan tambahan 500.000 untuk VIP. Semua untung lah. Mendengarkan usulan itu, salah satu murid kelas A bernama Mochida bilang bahwa dirinya dan murid kelas A tidak akan ikut serta dalam berdiskusi dan membidik opsi kedua, yakni membiarkan hanya VIP aja yang menerima poin pribadi. Namun dengan begini tidak akan terjadi pengurangan poin kelas baik untuk kelas A maupun kelas lainnya. Bisa dibilang strategi bertahan untuk kelas A lah. Terlebih lagi jika mereka semua berdiskusi, justru malah akan mengungkap siapa identitas dari VIP itu sendiri. Dan skenario terburuk, jika terdapat salah satu murid yang mengirimkan nama VIP ke pihak sekolah, maka akan terjadi opsi ketiga, yakni orang yang menebak akan mendapatkan poin pribadi serta 50 poin untuk kelas mereka. Sedangkan kelasnya VIP yang berhasil ditebak akan mengalami minus sebanyak 50 poin kelas. Mengetahui adanya keganjilan dari usulan milik Mochida, Ichinose pun langsung bilang bahwa strategi itu memang menguntungkan semua pihak. Dengan catatan jikalau target VIP bukan berasal dari kelas A. Karena jika VIP-nya itu berada di kelas A, maka secara otomatis hanya VIP dari kelas A yang akan mendapatkan poin pribadi. Meskipun itu bukan poin kelas, tapi poin pribadi dapat digunakan untuk membeli nilai ujian yang hingga pada akhirnya dapat meningkatkan poin kelas. Tapi ya tetap, Mochida dan murid kelas A lainnya tidak mau berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Biar VIP-nya aja yang menang, bubar deh. Dan untuk diskusi yang kedua akan diselenggarakan kembali pada jam 8 malam. Nah, karena diskusi kedua hingga kelima itu tidak ada perkembangan alias stuck, maka saya akan membahas diskusi yang keenam atau pada bagian akhir ujian. Setelah rapat selesai, Ayano melihat Karuizawa yang sedang dikerumuni oleh murid kelas C. Salah satu di antaranya yakni bernama Manabe. Tujuan Manabe menemui Karuizawa yakni untuk mengklarifikasi apakah benar Karuizawa telah mendorong Rika selaku teman kelas mereka. Kalau beneran dorong, ya minta maaf sama Rika lah. Ya kurang lebih sih seperti itu. Dengan nada menyebalkan, Karuizawa pun membalas bahwa dirinya tidak mendorong Rika dan malah nggak tahu Rika tuh siapa coba. Merasa emosi atas sikapnya, dengan cepat Manabe dan kawan-kawan mencoba untuk memfoto Karuizawa. Anehnya ketika difoto, seketika membuat Karuizawa menjadi syok dan refleks langsung menampar HP. Melihat keributan yang semakin menjadi-jadi, Mochida dan murid kelas A pun datang menghampiri mereka. Melihat wajah kawaii dari Karuizawa, dengan cepat Mochida langsung menyuruh Manabe dan teman-temannya untuk segera pergi. Bubar deh.
Hari pun menjadi malam. Merasa lelah, Ayano pun segera pergi ke kamar untuk beristirahat. Kebetulan Yukimura, Koenji, Hirata, dan Ayano itu berada di kamar yang sama. Dan daripada gabut, di sini mereka juga saling bertukar informasi mengenai ujian kali ini. Seperti biasa, Koenji tidak berminat untuk berdiskusi dan lebih mentingin olahraga dalam rangka untuk mempercantik tubuhnya. Meski Koenji terlihat menyebalkan dan minim kontribusi di kelas, namun siapa sangka dirinya malah berhasil menebak identitas VIP pada grupnya sendiri. Dengan begini, ujian pada grup Saturnus atau grupnya Koenji telah berhasil terselesaikan. Mengetahui bahwa Koenji bertindak seenak jidat, Dorikita pun ingin segera bertemu dengan Ayano untuk segera mencaci makinya. Soalnya Koenji dan Ayano ini kebetulan satu kamar. Ngapain gak dicegah coba? Kurang lebih sih gitu pikirannya Horikita. Dikala gabut sembari ngilangin stres, Ayano pun pergi jalan-jalan bersama Yukimura. Tidak sengaja mereka melihat Karuizawa yang sedang diikuti oleh Manabe serta murid kelas C lainnya. Merasa penasaran, Ayano dan Yukimura pun diam-diam mengikuti mereka semua. Dan benar aja, meneruskan konflik di tempo lalu, Manabe pun bertanya kembali apakah Karuizawa itu mendorong Rika. Jawabannya tetaplah sama, bahwa Karuizawa itu tidak mendorongnya. Manabe yang tidak percaya akan hal itu langsung mempotret wajah Karuizawa biar ditunjukin kepada Rika. Anehnya ketika akan dipotret, Karuizawa langsung mengaku bahwa dirinya pernah mendorong seseorang. Manabe yang udah terlanjur emosi langsung menyuruh Karuizawa untuk segera meminta maaf. Tapi sama aja bahwa Karuizawa bilang bahwa yang salah itu adalah Rika. Sebenarnya bukan ngedorong sih, cuma tabrakan atau ngebentak doang kalau nggak salah sih. Merasa muak akan sikap angkuhnya, dengan cepat Manabe langsung menarik rambut milik Karuizawa sembari memfotonya. Dan lagi-lagi Karuizawa sangat ketakutan ketika sedang difoto. Kenapa? Ternyata ada alasannya, Tot. Setelah beberapa menit mengamati, Ayano sadar bahwa terdapat sesuatu yang Karuizawa sembunyikan. Melihat Karuizawa yang terbuli, dengan cepat Yukimura pun langsung datang untuk menyelamatkannya. Bubar deh. Setelah diselamatkan bukannya berterima kasih, Karuizawa malah bilang, gua tuh nggak butuh bantuan lu, Tot. Auto kena mental deh Yukimura. Hari pun menjadi malam. Ketika para murid tidur dan daripada gabut, Ayano pun pergi berkeliling di sekitar kapal. Tidak sengaja dirinya melihat Karuizawa yang sedang bertemu dengan Hirata secara diam-diam. Secara singkat di sini Karuizawa meminta Hirata untuk membalaskan dendamnya karena ya bagaimanapun Manabe dan teman-temannya itu telah membuli Karuizawa selaku pacarnya. Namun Hirata yang bijaksana sekaligus teman bagi semua orang ingin menghindari pertikaian dan menawarkan solusi untuk berbaikan. Solusi itu yakni dengan cara meminta maaf kepada Rika. Tinggal minta maaf doang, apa susahnya coba. Namun Karuizawa yang keras kepala tetap tidak mau meminta maaf dan malah mencaci maki Hirata. Masa pacar sendiri nggak dibantuin sih? Lah, hubungan kita kan cuma sekedar kekasih bohongan kan? Yep, hubungan cinta antara Karuizawa dan Hirata itu cuman bohongan. Mendengar Hirata yang tidak mau membantu, tanpa pikir panjang Karuizawa pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan palsu ini. Pergi deh. Tepat ketika Karuizawa pergi, Ayano Koji pun gantian datang kemari. Hirata yang tidak menyangka terdapat orang langsung bertanya apakah Ayano mendengar semua pembicaraannya. Yoi. Sembari berjalan mendekati Hirata, Ayano pun bertanya atas dasar apa Hirata mau membantu atau dimanfaatin Karuizawa. Meski di animenya tidak dijelasin, tapi pada dahulu kala Hirata itu punya teman dekat atau tetangga bernama Sugimura. Secara singkat, pada suatu hari Sugimura ini dibully oleh teman kelasnya. Namun Hirata yang tidak ingin terlibat karena nanti malah gantian dibully, memutuskan untuk berpura-pura tidak mengenalnya. Hingga pada suatu hari dikala kelas sepi, Hirata melihat Sugimura sendirian di dalam kelas, yang secara tiba-tiba Sugimura ini lompat keluar jendela akibat tidak kuat dibully oleh teman kelasnya. Meskipun tidak meninggal, akan tetapi Sugimura mengalami luka berat yakni menderita cedera otak atau otaknya tuh udah mati.
Atas dasar itulah kenapa Hirata mau melindungi Karuizawa dengan cara menjadi pacar palsunya. Kenapa? Karena Karuizawa itu juga merupakan korban bullying dari SD hingga sampai SMP. Kebayang nggak tuh lamanya? Nah, meskipun Ayano selalu bilang bahwa dirinya bergerak atas perintah Horikita, akan tetapi di sini Hirata sadar bahwa Ayano itu bukanlah sekedar murid biasa. Maka dari itu, Hirata meminta Ayano Koji untuk membantu Karuizawa dan dengan senang hati Ayano pun mau membantunya. Langkah pertama, Ayano menyuruh Hirata untuk mengirimkan pesan palsu ke Karuizawa yang berisikan ajakan ketemuan di dekat mesin kapal, di mana tempat itu sangat terisolasi dan hanya terdapat satu pintu masuk dan juga untuk keluar. Ayano juga meminta email milik Manabe agar supaya dirinya bisa menghubungi Manabe sewaktu-waktu. Lah, kenapa Ayano repot-repot ngebantu Karuizawa? Ya apalagi kalau bukan untuk dijadikan alat atau pionnya. Meskipun Karuizawa tidak sepintar Horikita, akan tetapi Karuizawa memiliki pengaruh yang besar bagi murid perempuan. Berbeda dengan Horikita yang sama sekali tidak akrab dengan para wanita di kelas. Ya intinya Ayano ingin menggunakan Karuizawa buat ngendaliin murid cewek di kelas lah. Oke, untuk kisah Karuizawa kita akan lanjutkan nanti lagi ya. Sekarang kita berpindah ke Horikita sebentar nih. Menanggapi tindakan dari Koenji, Horikita pun langsung mencaci maki Ayano kenapa dirinya tidak menghentikannya, mengingat Ayano tuh satu kamar dengan Koenji. Tapi ya berbicara mengenai Koenji, tidak ada yang bisa menebak akan tindakannya. Yang terpenting tebakan dari Koenji itu benar. Seperti biasa di mana ada Horikita, di situ pasti ada si Ryuen. Dengan nada bangga, Ryuen bilang bahwa dirinya tahu identitas VIP dari kelompoknya. Jadi Ryuen ini satu grup dengan Horikita, Hirata, dan juga Kushida. Tentunya karena ini adalah Ryuen, Horikita sama sekali tidak percaya akan perkataannya. Namun berbeda dengan Horikita, di sini Ayano malah percaya bahwa Ryuen itu emang beneran tahu. Melihat Ayano yang selalu bersama Horikita membuat Ryuen sedikit curiga bahwa Ayano ini adalah dalang atau orang yang bekerja di balik layar. Tapi karena dalang tidak mungkin menampakkan diri semudah ini, membuat Ryuen sama sekali tidak peduli terhadap Ayano Koji. Oke, kita balik lagi ke pembahasan Karuizawa nih. Sesuai dengan rencana, Ayano menyuruh Hirata untuk mengirim pesan ke Karuizawa yang berisikan ajakan ketemuan di dekat mesin kapal. Di saat bersamaan, menggunakan email anonim, Ayano Koji mengirim pesan ke Manabe yang berisikan ajakan balas dendam kepada Karuizawa. Tidak dijelaskan pada animenya kenapa Manabe langsung menerima akan ajakan itu. Tapi ternyata Ayano telah menghasut Manabe dengan mengaku sebagai teman kelasnya Karuizawa serta menambahkan nama Rika sebagai penyulutnya. Dan perlu diingat bahwa email milik Ayano itu bersifat anonim atau tidak diketahui. Jadi Manabe itu nggak tahu siapa yang ngirim. Berkat rasa ingin balas dendam yang menggebu-gebu, Manabe pun langsung setuju akan ajakan itu. Sesuai dengan perjanjian bahwa Karuizawa benar-benar datang ke tempat yang telah dijanjikan. Setelah beberapa menit kemudian, muncullah suara langkah kaki yang menuju ke arahnya. Mengira bahwa orang itu adalah Hirata, tapi ternyata mereka adalah Manabe, Rika, dan juga teman-temannya. Agar Karuizawa kena mental, Manabe ingin memfotonya sembari berkata, "Lu itu korban bullying kan?" Lah, dari mana kok bisa tahu akan hal itu? Ya siapa lagi kalau bukan dari Ayano Koji. Teringat dengan kejadian di masa lalu membuat Karuizawa kini benar-benar kena mentalnya. Karena mental udah drop, Manabe menyuruh Rika untuk melakukan balas dendam dengan cara menamparnya. Pada awalnya Rika hanya menamparnya secara perlahan aja, namun berkat provokasi dari Manabe membuat Rika perlahan-lahan menjadi seorang wibu psikopat. Dan ya, semua ini adalah rencana dari Ayano Koji, di mana dirinya ingin membuat Karuizawa kena mental sekaligus ingin melakukan percobaan milgram. Milgram apa anjir?
Secara sederhana, Milgram adalah percobaan kepatuhan kepada suatu otoritas, dan percobaan ini mampu menunjukkan tingkat kekejaman dari seseorang. Tujuannya apa? Ya biar Karuizawa berada di titik terendahnya. Karena jika seseorang berada pada titik terendah, maka orang itu akan sangat mudah dimainkan psikologisnya atau bisa dimanipulasi. Tek 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 tek. Secara singkat, setelah puas melakukan pembulian, Manabe, Rika dan teman-temannya pun segera pergi dari tempat itu. Tepat setelah pergi, Ayano pun gantian datang menghampiri Karuizawa. Tidak ingin terlihat lemah, dengan cepat Karuizawa pun berpura-pura untuk terlihat kuat. Namun Ayano yang sudah tahu semuanya langsung mendorong Karuizawa memojokkannya pada dinding besi. Sesuai dengan perkiraan bahwa Karuizawa masih menyembunyikan sesuatu yang dimana Hirata sebagai pacar palsunya pun juga nggak tahu. Bener-bener Karuizawa sih. Bener-bener Karuizawa aja yang tahu. Untuk mengungkap hal yang disembunyikan, di sini Ayano mengancam bahwa dirinya akan menyebarkan masa lalunya beserta kejadian bahwa Karuizawa telah dibully oleh Manabe. Tentunya untuk menjaga reputasinya di kelas, Karuizawa tidak ingin semua orang tahu bahwa dirinya merupakan korban bullying di masa lalu. Sebenarnya bisa aja Karuizawa melaporkan Manabe, Rika, bahkan Ayano Koji ke pihak sekolah. Tapi ya itu tadi, Karuizawa tidak ingin masa lalunya terbongkar. Agar Ayano tidak menyebarkannya, di sini Karuizawa menawarkan tubuhnya sebagai bayarannya. Dan tanpa basi-basi lagi, Ayano langsung menyuruh Karuizawa untuk melebarkan kakinya. Di sini Ayano benar-benar nunjukin sifat sejatinya, di mana menganggap bahwa manusia itu hanyalah sekedar alat. Tentunya melihat sifat asli dari Ayano serta tidak ingin masa lalunya dibongkar, Karuizawa pun langsung menurutinya. Dikala membuka kaki, secara tiba-tiba tangan milik Karuizawa langsung refleks menutupi area perut. Ayano yang sadar akan hal itu langsung segera membuka baju milik Karuizawa. Dan benar aja bahwa terdapat luka bekas benda tajam yang telah melukai tubuhnya. Selama jadi korban bullying, tubuh Karuizawa pernah terkena benda tajam. Untuk lebih lengkapnya, mungkin akan saya bahas pada konten terpisah. Dan bagi yang bertanya kenapa Karuizawa lebih menyembunyikan luka tubuhnya daripada kejadian di masa lalu, yakni akibat insecure terhadap kulitnya. Setelah mengetahui segala kelemahan masa lalu hingga luka yang disembunyikan, di sini Ayano memberikan sebuah penawaran. Sembari memperlihatkan bukti rekaman pembulian, Ayano pun berkata jika Karuizawa mau menuruti segala perintahnya, maka Ayano berjanji akan melindungi Karuizawa apapun yang terjadi. Salah satu contohnya, jika Manabe datang untuk membuli, maka Ayano akan mengirimkan rekaman itu ke pihak sekolahan biar Manabe dan kawan-kawannya bisa terkena hukuman berat. Karuizawa yang sudah berada pada titik terendah langsung menerima tawaran dari Ayano Koji. Langkah pertama sebagai bentuk kerjasama, Ayano mengajak Karuizawa untuk memenangkan ujian mencari identitas VIP. Karena Karuizawa lah merupakan seorang VIP. Lah, dari mana Ayano bisa tahu? Kalau nggak salah sih pada light novelnya itu dikasih tahu sama Hirata. Hari pun menjadi malam dan hari ini adalah diskusi terakhir bagi kelompok Mars. Biar masalah cepat selesai, Hamaguchi selaku murid dari kelas B memberi saran untuk menunjukkan pesan di HP-nya. Karena pada pesan atau email terdapat tanda bahwa murid itu adalah VIP atau bukan, jadi bisa ketahuan dilihat dari pesannya. Ayano Koji yang telah memiliki rencana tanpa pikir panjang langsung menunjukkan pesan di HP-nya. Dan ternyata Ayano Koji bukanlah target VIP-nya. Dilanjut dengan Ibuki, Manabe, Ichinose, Hamaguchi, Sotomura, dan juga Karuizawa. Anehnya dari semua pesan tidak ditemukan identitas VIP-nya tuh siapa. Lah kok iso lah. Melihat Yukimura yang bertingkah aneh, Ibuki langsung menuduh bahwa Yukimura adalah seorang VIP. Dan benar aja, setelah dilihat pesan pada ponselnya menandakan bahwa Yukimura itu adalah seorang VIP. Agar grup planet Mars mencapai opsi pertama, di sini Yukimura menyuruh semua anggota untuk tidak berkhianat.
Karena jika ada pengkhianat atau orang yang mengirimkan identitas VIP sebelum ujian berakhir, maka poin kelas D akan minus sebesar 50 poin. Lah, ini kok Yukimura malah yang jadi VIP sih? Perlu ditekankan bahwa pesan atau email pada ponsel itu tidak bisa diubah atau dimanipulasi. Jadi kalau ada isi pesan VIP, ya berarti orang itu adalah VIP-nya. Nah, di sini bagian seninya nih. Sebelum rapat dimulai, Ayano telah menukar HP-nya dengan Karuizawa, dan untuk menutupi suatu celah, di sini Ayano juga menukar SIM card biar nomornya juga ikut keganti. Tapi SIM card pada suatu HP pada umumnya sudah terkunci atau tidak bisa ditukar. Namun mengingat poin dapat membeli segalanya, di sini Ayano meminta Cabashira Sensei untuk menukarkan SIM card dan memberikan poin sebagai imbalannya. HP milik Karuizawa yang telah diganti SIM card milik Ayano langsung diberikan kepada Yukimura, dan di sini Yukimura hanya sebatas tahu bahwa identitas VIP-nya itu adalah Ayano bukan Karuizawa. Sesuai dengan rencana, Yukimura bersandiwara bahwa seolah-olah dirinya adalah seorang VIP. Tapi Ichinose yang sadar akan hal itu langsung segera menelpon HP milik Ayano Koji. Semua orang langsung kaget ketika tahu bahwa HP yang dibawa oleh Yukimura itu adalah HP milik Ayano Koji. Tepat ketika semua orang sudah tahu bahwa identitas VIP itu adalah Ayano, waktu diskusi grup Mars pun kini telah selesai. Masih tersisa 30 menit lagi untuk memikirkan siapa identitas dari VIP. Dikala semua orang sudah pergi, Ichinose pun datang menghampiri Ayano Koji dan juga Karuizawa. Sebenarnya Ichinose tahu bahwa identitas VIP itu bukan Ayano melainkan Karuizawa. Namun meskipun tahu, Ichinose lebih memilih untuk tidak mengungkap akan kebenarannya. Mau menang atau kalah, pada akhirnya kelas B dan D tetap akan diuntungkan. Tepat beberapa menit lagi sebelum ujian berakhir, terdapat salah satu anggota grup Mars yang menebak siapa identitas VIP. Dengan begini, ujian tebak menebak identitas VIP berakhir sebelum waktu ujian selesai. Nah, orang yang salah menebak itu adalah murid dari kelas A bernama Morishige selaku fraksi dari Sakayanagi. Jika jawabannya benar, maka Morishige akan mendapatkan poin, dan kalaupun poin kelasnya minus akibat salah juga bodoh amat. Soalnya tujuan utama yakni merusak reputasi Katsuragi sebagai pemimpin dari kelas A. Untuk perolehan poin sebagai berikut ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan kenapa kelas A minusnya gede banget. Yang pertama, identitas VIP dari kelas A itu berhasil ditebak oleh Ryuen. Dan yang kedua, salah satu muridnya ada yang salah menebak di grupnya Ayano. Dan kenapa poin kelas C banyak banget nih? Selain berhasil menebak siapa VIP dari kelas A, Ryuen juga berhasil membimbing grupnya sendiri untuk menebak identitas VIP yakni Kushida. Lah, kenapa kok bisa tahu? Jawaban itu akan kalian temukan seiring berjalannya cerita. Dan untuk menjawab kenapa Koenji bisa tahu nama dari VIP, yakni pada ujian kali ini terdapat sebuah clue atau petunjuk untuk menebak siapa identitas VIP. Jadi grupnya Ayano itu adalah planet Mars kan, dimana pada tata surya planet Mars itu adalah planet urutan keempat. Dan jika diurutkan berdasarkan abjad, maka anggota keempat pada grup Mars itu adalah Karuizawa. Jadi gitu guys. Seperti biasa, dimana ada Horikitot di situ pasti ada Ryuen. Setelah kelasnya berhasil meraih kemenangan telak, di sini Ryuen mendeklarasikan pada ujian selanjutnya dirinya akan benar-benar menghancurkan Horikitot. Bagi yang bertanya, kenapa Ryuen sangat terobsesi dengan Horikita? Ya karena Ryuen telah dipermalukan sewaktu ujian di Pulau Tak Berpenghuni. Pembahasan itu dapat kalian temukan pada season pertama. Setelah ujian mencari identitas VIP selesai, para murid pun telah sampai di sekolah elit. Tak lama kemudian, Cabashira Sensei mengumumkan bahwa sebentar lagi terdapat acara festival olahraga campuran seluruh angkatan. Beruntungnya kali ini kelas D akan dipasangkan dengan kelas A sebagai tim merah, sedangkan kelas C akan dipasangkan dengan kelas B sebagai tim putih. Pada festival olahraga terdapat lomba wajib dan juga lomba sunnah yang bersifat opsional. Semua murid diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam semua lomba yang ada.
Tentunya jika menang pada suatu lomba dan menempati ranking atas, maka orang itu akan mendapatkan poin pribadi beserta hak istimewa berupa tambahan nilai ujian. Tapi begitu juga sebaliknya, jika menempati ranking bawah maka nilai ujian peserta itu akan dikurangi. Berhubung kelas D akan bekerja sama dengan kelas A di mana kakaknya Horikita juga berada di kelas 3A, di sini Horikita pun mengusulkan sebuah strategi. Di mana peserta yang atletis atau yang jago berolahraga harus mengikuti lomba sunnah atau yang bersifat opsional. Dan untuk orang yang gak atletis harus mengikuti lomba wajib ditemani dengan orang yang atletis. Jadi intinya di sini murid yang atletis itu harus bekerja 2 kali lebih keras. Biar mudah dipahami, jadi lomba wajib itu agak sulit dan lomba sunnah itu relatif mudah. Tapi justru orang yang gak atletis disuruh untuk mengikuti lomba wajib dan untuk orang yang atletis diprioritaskan untuk mengikuti lomba sunnah. Tentunya karena cewek kesukaannya menyebut orang yang atletis itu diprioritaskan, membuat Sudo pun bilang bahwa dirinya akan mengikuti semua lomba yang ada, baik itu lomba wajib maupun lomba sunnah atau yang bersifat opsional. Meski begitu, terdapat satu biji murid bernama Shinohara yang langsung menolak akan strategi itu. Kenapa orang yang gak atletis malah disuruh untuk ikut lomba wajib di mana itu tuh lumayan sulit? Untuk mengatasi akan hal itu, Horikita pun memberikan sebuah pernyataan, jika murid atletis menang, maka poin pribadi yang diperoleh harus dibagi rata. Dan jika seandainya terdapat murid yang poinnya minus, maka akan diganti dengan poin perolehan. Ingin mendukung cewek kesukaannya, di sini Sudo pun juga tidak keberatan jika Roh harus membagi poin yang ia dapatkan. Itu pun kalau dia menang. Auto terdiam deh Shinohara. Dikala semua murid hampir saja setuju, tiba-tiba terdapat satu murid lagi yang langsung mengajukan keberatan. Atas perintah Ayano Koji, Karuizawa disuruh untuk menentang pendapat Horikita sekaligus meminta pendapat kepada Kushida. Tujuannya buat apa? Terdapat beberapa alasan tapi beberapa di antaranya. Yang pertama yakni untuk mengecek loyalitas apakah Karuizawa itu patuh atau enggak. Yang kedua yakni menguji seberapa besar pengaruh Karuizawa terhadap para murid perempuan. Yang ketiga atau yang menjadi intinya yakni penasaran kenapa Kushida itu diam aja, padahal biasanya dirinya itu selalu memberikan sebuah saran. Setelah dites dan sesuai harapan bahwa Karuizawa memiliki pengaruh besar bagi sebagian murid wanita. Bel istirahat pun berbunyi. Merasa penasaran akan perintah yang diberikan, di sini Karuizawa pun bertanya tentang apa tujuan asli dari Ayano. Dengan nada meremehkan, Ayano bilang bahwa tujuannya saat ini yakni membuat semua murid kelas D berkembang sehingga bisa naik ke kelas A tanpa dirinya. Padahal sebenarnya alasannya masih sama, Ayano ini bergerak akibat diancam sama Chaba Shirasensei. Untuk detailnya, kalian bisa simak pembahasannya pada season pertama. Untuk memuaskan rasa penasaran milik Karuizawa, Ayano pun bilang bahwa akan ada pengkhianat yang membocorkan daftar peserta festival olahraga nanti. Auto terkaget-kaget deh Karuizawa. Oh iya, di sini Karuizawa sudah tahu dengan jelas bahwa Ayano Koji itu adalah orang yang bekerja di balik layar atau orang yang mengendalikan kelas D dari bayang-bayang. Hari pun berganti dan hari ini para murid kelas D sedang mengadakan tes kekuatan untuk menentukan tentang siapa murid yang akan berpartisipasi. Sesuai dengan yang diharapkan bahwa kekuatan cengkeraman milik Sudo itu berada pada angka 82 kiloan. Biar tidak mencolok, di sini Ayano bertanya kepada Sudo tentang berapa rata-rata kekuatan cengkeraman anak laki-laki. Ya sekitar 60 kiloan lah, jawab si Sudo. Sebenarnya terdapat trik untuk memanipulasi tes cengkeraman. Selama memiliki massa otot yang cukup, seorang murid bisa mencapai kekuatan cengkeraman sebesar 100 kilo atau bahkan bisa lebih. Tapi karena tidak ingin mencolok, di sini Ayano menargetkan hanya sekitar 60,6 kilo aja. Hehe, gak taunya rata-rata kekuatan cengkeraman laki-laki itu berada di sekitar 40 hingga 50 kilo aja, gak nyampe 60. Memang sesat si Sudo ini ya. Tek setelah tes kekuatan, kelas D pun kini telah selesai membuat daftar peserta. Tentunya sebagai si paling atletis, di sini Sudo akan berpartisipasi dalam semua lomba yang ada. Sebelum festival olahraga, murid kelas D juga mengadakan sesi latihan seperti tarik tambang dan juga latihan lari.
Akibat Horikita yang lari terlalu cepat, membuat Onodera selaku teman kelasnya tidak bisa mengikuti tempo langkah kakinya. Dengan nada merendahkan, Horikita bilang bahwa dirinya tidak mau menurunkan kecepatannya dan justru Onodera lah yang harus meningkatkan akan kecepatannya. Melihat akan hal itu, agar orangnya berkembang dan sadar diri, di sini Ayano langsung mengajak Horikita untuk latihan lari bersama. Dan benar aja, setelah lari justru Horikita lah yang tidak mampu menyesuaikan tempo langkah kakinya, atau emang Ayano ini yang larinya terlalu kecepatan. Ayano pun berpesan, sekali-kali pikirkanlah perasaan teman atau pasangannya, karena semua hal itu tidak selamanya bisa diselesaikan secara sendirian. Gak usah sok-sokan jadi solo player lah, emang lu kiritot. Untuk mengakhiri pembicaraan di sini, Ayano memberitahu bahwa Kushida itu merupakan seorang pengkhianat dan dirinya juga akan membocorkan daftar peserta kelas D kepada kelas C. Lah, kenapa kok bisa yakin? Karena di ujian mencari VIP, Kushida telah memberitahu Ryuen bahwa dirinya itu adalah seorang VIP. Anjas. Hari pun berganti dan hari ini festival olahraga akan segera dimulai. Secara singkat, padat dan juga jelas, pada awalnya tim merah meliputi kelas A dan kelas D meraih poin paling tinggi. Bahkan bisa dibilang kelas D telah berkontribusi besar bagi tim merah. Dari kejauhan terlihat dengan jelas bahwa Manabu atau kakaknya Horikita menempati juara pertama dalam lomba lari. Horikita pun bilang bahwa kakaknya itu sangat sempurna dan salah satu kelebihannya adalah larinya tuh paling cepat. Meskipun pada awalnya tim merah sangat unggul, namun tak disangka bahwa tim putih perlahan-lahan mulai menyusul. Berkat informasi yang bocor, Ryuen menyuruh para murid yang gak atletis untuk menghadapi Sudo, beserta membuat beberapa murid atletis di kelas D menjadi cedera. Kenapa? Ya intinya biar peserta kelas D itu lelah hingga cedera, sedangkan untuk murid kelas C yang atletis difokuskan untuk berhadapan dan membuat Horikita menjadi cedera. Tidak berhenti sampai di situ aja, sewaktu festival masih berlangsung di sini Kushida memanggil Horikita untuk segera menuju ke ruang UKS. Singkatnya, gara-gara Horikita membuat murid yang bertabrakan sewaktu lomba lari mengalami cedera parah. Dan perlu diketahui bahwa semua ini adalah ulahnya Ryuen tapi dilemparkan kepada Horikita untuk menjebaknya. Ya intinya Horikita itu dijebak lah. Jika Horikita mau berlutut di hadapan Ryuen sekaligus memberikan beberapa poin pribadinya, maka Ryuen tidak akan melaporkan kasus ini kepada pihak sekolahan. Dan untuk jawabannya, Ryuen akan menunggu tepat ketika festival olahraga selesai. Dikarenakan tidak memiliki bukti untuk mengelak, maka tidak ada pilihan lain selain mengiyakannya. Ketika dalam perjalanan menuju ke festival tidak sengaja, Horikita bertemu dengan Manabu selaku kakaknya. Mengira bahwa kakaknya akan cuek, tapi pada nyatanya Manabu ini berhenti sebentar karena khawatir akan kondisi dari adiknya. Menandakan bahwa Manabu itu peduli terhadap Horikita selaku adiknya sendiri. Melihat kehancuran dari tim merah, Karuizawa memanggil Ayano Koji dengan nama depannya yakni Kiyotaka sekaligus bertanya mengenai kondisi kelas saat ini. Ayano Koji menjelaskan bahwa dirinya sudah tahu bahwa daftar peserta pada kelas D itu telah bocor kepada kelas C. Untuk menjawab alasan kenapa Horikita itu babak belur, yakni Ryuen sengaja mengirim murid atletis di kelasnya untuk membuat Horikita cedera. Dengan nada khawatir, Karuizawa pun bertanya apakah masih ada cara untuk menang. Hah? Menang? Jawab Ayano Koji. Pada dasarnya atau dari awal, Ayano Koji tidak berniat untuk memenangkan pertandingan. Bahkan dirinya menginginkan kelas D mengalami kekalahan besar. Ada banyak alasannya, tapi salah satu di antaranya yakni untuk membuat Horikita sadar bahwa dirinya itu harus mengandalkan murid lain atau teman di kelasnya. Gak usah jadi solo player lah. Di sisi lain, Sudo yang sudah emosi seketika ingin baku hantam dengan Ryuen. Namun hal itu langsung segera dicegah oleh Hirata. Melihat tingkah lakunya, Yukimura bilang bahwa Sudo saat ini sama seperti anak kecil yang ingin pamer kekuatan kepada cewek yang dia sukai. Tapi ya emang bener sih. Mendengar caci maki dari teman kelasnya padahal sudah berusaha sekuat tenaga, Sudo pun memutuskan untuk keluar dari peserta festival. Pada gak sadar diri apa, ucap si Sudo.
Terlepas dari itu, dikarenakan festival olahraga belum berakhir, di sini Ayano dan Kushida segera bersiap-siap untuk berpartisipasi. Sembari mengikat tali, Ayano bilang bahwa dirinya tahu kalau Kushida itu merupakan seorang pengkhianat. Tentu, pada awalnya Kushida langsung segera membantahnya. Tapi setelah dibanjiri dengan lautan fakta, Kushida pun pada akhirnya mau mengakuinya. Dan dari sini Kushida sadar bahwa Ayano itu bukanlah sekedar murid biasa. Setelah menyadari akan hal itu, Kushida pun ingin menambah tujuan barunya, di mana yang sebelumnya ingin mengeluarkan Horikita aja, kini bertambah bahwa dirinya ingin mengeluarkan Ayano Koji juga. Lah, kenapa sih Kushida ingin mengeluarkan Horikita dari sekolah? Jawaban itu akan kita ketahui seiring berjalannya cerita. Jika Ayano Koji memberitahu semua orang bahwa Kushida itu adalah pengkhianat, maka Kushida akan melaporkan sidik jari milik Ayano kepada pihak sekolahan. Bahwasanya pada season ke-1 Ayano pernah melakukan kepada Kushida. Setelah selesai lomba lari, Ayano pun datang ke tempat Horikita serta menyuruhnya untuk membujuk Sudo untuk berpartisipasi dalam lomba kembali. Gak mau mager, ucap Horikita. Merasa emosi akan sikap keras kepalanya, Ayano langsung berkata, sampai kapan dirimu itu tidak berguna dasar alat? Seharusnya Horikita tuh sadar bahwa Sudo itu merupakan aset penting pada festival olahraga. Sama seperti Ayano yang menggunakan Horikita sebagai alat, Horikita juga bisa menggunakan Sudo sebagai alatnya sendiri. Alat punya alat atau alat pakai alat. Setelah menerima siraman rohani, Horikita pun langsung pergi ke tempat Sudo berada. Pada awalnya, Sudo dengan tegas menolak akan permintaan itu. Di sini Horikita bercerita mengenai keluh kesahnya di mana kakaknya itu sangat sempurna, sedangkan dirinya itu berbeda jauh dengan kakaknya. Setelah melihat Sudo beberapa minggu terakhir, Horikita juga mengakui bahwa Sudo itu berbakat di bidang olahraga. Tentunya setelah diakui kemampuan atletisnya oleh wanita pujaan hati, membuat Sudo pun seketika langsung menjadi sangatlah bahagia. Sudo mau berpartisipasi kembali dengan syarat jikalau tim merah itu menang, maka Sudo ingin memanggil nama depannya yakni sebagai Susune. Setuju deh. Sebelum lomba estafet dimulai, Sudo juga meminta maaf atas sikapnya selama ini. Begitu juga sebaliknya, bahwa teman kelasnya juga meminta maaf kepada Sudo karena mereka juga nggak sadar diri. Dikarenakan Horikita cedera, di sini Kushida lah yang akan menggantikannya. Dan karena salah satu murid laki-laki juga cedera, Ayano Koji juga menawarkan diri untuk menggantikannya. Setelah diberi janji jika menang maka dirinya boleh memanggil nama Horikita dengan nama Susune, seketika membuat Sudo langsung menjadi karakter overpower. Di waktu bersamaan, Manabu selaku ketua OSIS secara diam-diam menghampiri Ayano Koji. Ketua OSIS pun bertanya tentang alasan kenapa kelasnya bisa membaik lagi, padahal tadi itu sudah diambang kehancuran. Sama seperti biasa, Ayano pun bilang bahwa semua ini berkat adiknya. Dan berkat Horikita juga, mungkin kelas D besok akan menjadi kelas yang overpower. Mendengar akan hal itu, Manabu sama sekali tidak tertarik dengan Horikita selaku adiknya sendiri. Jika Manabu mau, Ayano tidak keberatan jikalau harus adu kecepatan pada lomba lari nanti. Meskipun ya sebenarnya mereka ini sama-sama berasal dari tim merah. Langsung semangat deh. Sebelum lari, Ayano Koji pun menekankan bahwa Manabu harus lari secepat yang dia bisa, harus lari sekuat tenaga lah. Uniknya biar bisa lari bareng atau tanding bareng, Manabu sengaja menunggu hingga Ayano mendapatkan tongkat estafet. Begitu tongkat diterima, Manabu langsung lari dengan sekuat tenaga berdasarkan permintaan dari Ayano. Tentunya melihat terdapat murid yang mampu mengimbangi kecepatan dari ketua OSIS, membuat para peserta dan penonton pun langsung menjadi terkejut-kejut. Sebenarnya Ayano Koji ini masih bisa meningkatkan akan kecepatannya. Namun akibat terdapat orang jatuh tepat di depan matanya, membuat Ayano berhasil dikalahkan oleh ketua OSIS. Dengan begini, festival olahraga benar-benar telah berakhir. Meskipun berada di posisi terakhir, tapi tim merah berhasil memenangkan pertandingan pada festival olahraga. Melihat aksi Ayano Koji yang tidak terduga, membuat Karuizawa dan teman kelasnya pun langsung segera memujinya.
Musuhnya aja yang lambat, ucap Ayano. Anjas. Tapi ya tetap, meskipun larinya cepat, pada akhirnya Ayano berhasil dikalahkan oleh ketua OSIS. Karena ya bagaimanapun, hasil itu tetaplah hasil. Atau kalau kalah ya kalah aja lah, nggak usah bawa-bawa sejarah. Di sisi lain merasa tersadarkan dan tercerahkan, di sini Horikita mengucapkan terima kasih kepada Ayano. Dirinya juga berjanji bahwa kedepannya Horikita akan mengutamakan kerjasama antar teman kelas. Sesuai janji di tempo lalu, Horikita pun pergi untuk menemui Ryuen. Anehnya, pada lokasi tersebut terdapat Kushida yang sedang bersiaga di sana. Biar masalah cepat selesai, di sini Horikita menyuruh Kushida untuk menunjukkan sifat aslinya. Ternyata Horikita dan Kushida dulunya itu pernah berada pada satu SMP yang sama. Dikarenakan mengetahui masa lalu kelamnya, Kushida ingin mengeluarkan Horikita dari sekolah. Karena ya bagaimanapun, sewaktu SMP terdapat insiden besar di mana Kushida lah yang menjadi dalangnya atau penyebabnya. Untuk mengetahui insiden yang disebabkan oleh Kushida, akan kita bahas sambil berjalan aja. Meskipun Horikita melakukan beberapa cara hal, tapi langkah itu langsung segera di-counter oleh Ryuen. Merasa sudah terpojok, Horikita pun akan berlutut sekaligus memberikan beberapa poin pribadinya kepada Ryuen. Tepat ketika Horikita akan berlutut, secara tiba-tiba Ryuen menerima sebuah rekaman, di mana rekaman itu berisi suara milik Ryuen yang sedang menyusun rencana untuk mencelakai Horikita. Bukannya emosi atau gimana, justru Ryuen malah terkagum-kagum karena orang di balik layar sudah membaca semua rencana milik Ryuen dan juga Kushida. Karena terdapat bukti rekaman, di sini Ryuen mau tidak mau harus melepaskan Horikita. Namun sebagai gantinya, kini tujuan Ryuen dalam mengungkap siapa dalang di balik kelas D semakin menggebu-gebu. Cerita dimulai dengan acara penting di aula sekolah membahas tentang berakhirnya masa jabatan ketua OSIS yang bernama Manabu. Kandidat ketua OSIS selanjutnya yakni Nagumo selaku siswa kelas A tahun ajaran kedua. Untuk saat ini Nagumo memang tidak terlalu penting, tapi perlu diingat bahwa pada season ketiga nanti Ayano Koji akan melawan si Nagumo ini, tapi yaitu nanti pada season ketiga kalau nggak keempat. Setelah sambutan ketua OSIS baru, Katsuragi selaku leader kelas A menghampiri Ayano untuk menyampaikan pesan ke Horikita bahwa Ryuen adalah musuh kita semua. Buat yang nanya kenapa mereka terlihat sangat akrab, jadi pada light novel Katsuragi, Ayano, Yamauchi, dan Sudo telah membantu Katsuragi dalam rangka memberikan hadiah kepada adiknya. Selain itu, pada festival olahraga kemarin kelas D dan juga kelas A saling bekerja sama satu sama lain. Tepat ketika Katsuragi pergi, terdapat seorang wanita yang datang menghampiri Ayano Koji. Dia adalah Sato Maya selaku murid yang juga berasal dari kelas D. Melihat aksi heroik ketika adu lari dengan ketua OSIS membuat Sato jadi jatuh cinta kepada Ayano Koji. Ingin memulai hubungan sebagai seorang teman, di sini Sato meminta email dan nomor WA milik Ayano Koji. Di waktu yang sama, melihat Ayano dan Sato berduaan seketika membuat Karuizawa menjadi cemburu. Setelah ujian tengah semester, pada akhirnya nilai murid kelas D mengalami peningkatan. Tidak diberi waktu untuk bersantai karena sebentar lagi terdapat ujian khusus bernama Paper Shuffle. Secara singkat, Paper Shuffle ini adalah kertas yang berisi pertanyaan buatan para siswa yang nantinya kertas tersebut akan diberikan kepada kelas lain. Namun sebelum kertas pertanyaan diedarkan, para guru akan mengecek apakah pertanyaan yang ada itu layak diberikan atau tidak, bisa dijawab atau enggak. Pada ujian kali ini, para murid akan dipasangkan dengan murid di kelas yang sama. Terdapat 8 mata pelajaran yang akan diujikan dan nilai minimal untuk lulus pada ujian kali ini yakni berada pada angka 700. Dengan kata lain, nilai rata-rata mata pelajaran harus berada pada angka 43,75. Menariknya, pada ujian kali ini jika salah satu pasangan mendapati nilai di atas 60, maka pasangan tersebut akan dianggap aman. Jadi semisal Ayano dipasangkan
dimenangkan sama Horikita nih. Ayano mendapatkan nilai 0 sedangkan Horikita mendapatkan nilai 90. Dan jika berdasarkan peraturan maka mereka akan dianggap aman. Jadi intinya nilai yang dipakai itu adalah salah satu nilai tertinggi dari suatu pasangan. Dan jika tidak mencapai nilai 700 secara keseluruhan maka pasangan itu atau dua murid yang ada akan dikeluarkan dari sekolah. Wayalah. Kushida yang masih ingin menghancurkan kelas agar derajat Horikita sebagai pemimpin runtuh langsung memikirkan berbagai macam cara untuk menjebaknya. Namun Horikita yang kini sudah berkembang langsung meminta teman kelas untuk berkumpul dalam rangka membahas suatu strategi. Tentu Kushida juga ikut berpartisipasi dalam rapat itu. Meski tahu bahwa Kushida akan membawa sebuah kekacauan, akan tetapi Horikita tetap memperbolehkannya. Masa ya ditolak sih? Dikala perjalanan menuju ke kafetaria, Horikita mulai memberitahu sedikit alasan kenapa Kushida mengincar dirinya. Jadi sewaktu masih SMP, Horikita dan Kushida itu berada di sekolah yang sama. Secara singkat, pada suatu kelas terdapat satu biji murid yang menyebabkan kekacauan hingga membuat murid di kelas saling bermusuhan satu sama lain. Yep, murid yang menyebabkan kekacauan itu adalah Kushida. Tapi ya cuman sebatas itu aja. Horikita nggak tahu tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun Kushida yang tidak ingin masa lalunya terbongkar bertekad untuk mengeluarkan Horikita dari sekolah. Dan ya, hal itulah yang menjadi alasan kenapa Kushida berkhianat pada pembahasan sebelumnya. Lah, emang apa yang sebenarnya sedang terjadi? Simak aja terus pokoknya ya. Setelah bercerita mengenai masa lalunya, Horikita juga mengucapkan terima kasih kepada Ayano Koji karena berkat dirinya Horikita bisa terbebas dari jebakan milik Ryuen. Horikita juga berjanji bahwa dirinya akan berkembang dan tidak lagi bergantung kepada Ayano Koji. Di sisi lain atau di kelas C, Ryuen yang telah dipermainkan langsung mencari tahu siapa pengkhianat pada kelas C. Secara singkat dengan intimidasi ala wibu psikopat, melalui kontak mata Ryuen langsung tahu bahwa orang yang merekam atau berkhianat adalah Manabe. Yep, akibat diancam oleh Ayano Koji dengan menunjukkan video pembulian terhadap Karuizawa, Manabe nekat merekam rencana milik Ryuen untuk menghancurkan Horikita. Anehnya meski Ryuen dikenal sebagai pemimpin yang sangat kejam, akan tetapi Ryuen mau memaafkan dengan syarat bahwa Manabe harus memberitahu siapa dalang atau orang yang terlibat. Agar terbebas dari siksaan, Manabe bilang bahwa orang yang terlibat adalah Yukimura dan juga Ayano Koji. Mendengar nama Ayano Koji, seketika Ibuki berkata bahwa dia hanyalah murid biasa. Ibuki sudah berulang kali bertemu dengan Ayano Koji, seperti halnya sewaktu ujian di Pulau Tak Berpenghuni, pergi bareng ke tempat peramal hingga terjebak ke dalam lift yang sama. Dan dari pengamatan yang dia lakukan, Ibuki berspekulasi bahwa Ayano bukanlah dalangnya. Nggak mungkin lah. Ryuen juga setuju dengan pendapat Ibuki bahwa tidak mungkin seorang dalang atau orang di balik layar justru malah menampakkan diri dengan sangat jelas. Atau dengan kata lain, Ayano itu hanyalah sekedar alat milik orang lain. Untuk menutup interogasi, Ryuen meminta email milik dalang serta mengirimkan sebuah pesan yang berisikan siapa kamu sebenarnya. Di sisi lain, sesampai di kafetaria, Horikita mengusulkan sebuah strategi untuk menghadapi ujian paper shuffle. Strategi tersebut yakni memasangkan murid peringkat atas dengan murid peringkat bawah, mengingat nilai yang dipakai itu adalah nilai tertinggi. Agar strategi ini dapat dilakukan, pada mini tes besok murid peringkat atas harus memperoleh nilai setinggi-tingginya dan murid peringkat bawah disuruh untuk mendapatkan nilai 0. Dilanjut dengan mengurutkan agar para murid bisa mencapai nilai rata-rata. Biar ada gambaran, kami akan menyertakan sebuah tabel nih. Jadi semisal di kelas itu muridnya ada 10 biji, maka absen 1 dan 10 dengan nilai 90 dan 0, absen 2 dan 9 dengan nilai 80 dan 10, absen 3 dan 8 dengan nilai 70 dan 20, absen 4 dan 7 dengan nilai 65 dan 40, absen 5 dan 6 dengan nilai 60 dan juga 50. Intinya apa? Ya, inti dari strategi kali ini biar tidak ada murid yang dikeluarkan. Mengetahui terdapat strategi seperti itu, tanpa pikir panjang semua orang langsung setuju.
Hari pun menjadi malam. Merasa penasaran tentang kejadian tadi siang, dengan nada kesal Karuizawa menelpon Ayano untuk bertanya jawaban atas pernyataan cinta dari Sato. Apakah pernyataan cintanya itu diterima atau tidak? Pada awalnya Ayano tidak mau memberitahu. Merasa semakin curiga, Karuizawa berpikir bahwa Ayano mau ngapa-ngapain Sato, sama seperti ketika Ayano menyuruh Karuizawa untuk membuka kakinya. Wayalah. Biar masalah cepat selesai, Ayano bilang bahwa Sato tidak menyatakan cinta dan hubungan mereka hanyalah sebatas teman. Seketika menghilangkan rasa gelisah di hati milik Karuizawa. Nah, mengingat Ayano menerima pesan dari Ryuen, Ayano bertanya apakah Karuizawa masih diganggu sama Manabe atau tidak. Enggak kok. Setelah menjalankan mini tes, pihak sekolah mengumumkan hasil pembagian ujian paper shuffle besok. Tidak disangka bahwa Ayano telah dipasangkan dengan Sato Maya. Seketika membuat Karuizawa langsung emosi. Bel istirahat pun berbunyi. Demi meningkatkan nilai rata-rata, seluruh murid kelas D mengadakan belajar kelompok masing-masing dipimpin oleh murid paling pintar seperti Hirata, Kushida, dan juga Horikita. Dikarenakan kekurangan pengajar dan untuk menebus ketidaklayakannya sewaktu festival olahraga, Yukimura menawarkan diri untuk mengajari 2 biji murid yang bernama Haruka dan juga Akito. Biar belajarnya lancar, Horikita meminta Ayano Koji untuk mengawasi mereka bertiga. Sebelum belajar, Yukimura menekankan bahwa Ayano dilarang untuk menyembunyikan akan kekuatannya. Yukimura tahu bahwa Ayano Koji itu lebih pintar daripada Horikita. Setelah berjam-jam belajar, Haruka ingin mengisi minumannya yang telah habis. Tidak sengaja dirinya menjatuhkan gelas dan gelas itu juga menyentuh kaki milik seseorang. Ketika Haruka ingin meminta maaf, gelas itu langsung diinjak oleh Ryuen selaku pemimpin pada kelas C. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Ryuen pun bertanya apakah kirimanku sudah kamu terima. Ayano yang sadar akan maksud dari Ryuen tetap mempertahankan ekspresinya, sementara Yukimura langsung bertanya, kiriman apa, Tot? Kiriman yang dimaksud adalah email yang diterima oleh Ayano pada tempo lalu. Ya, tujuannya untuk mengidentifikasi siapa dalang kelas D lah. Tepat setelah melontarkan pertanyaan, Ryuen langsung memanggil cewek cantik yang bernama Shina Hiyori. Shina Hiyori memiliki kemampuan khusus untuk membaca wajah seseorang, apakah orang itu mencurigakan atau tidak. Entah disengaja atau memang Ayano pintar dalam menyembunyikan jati dirinya, tanpa ragu Hiyori bilang bahwa tidak ada yang mencurigakan. Sebelum pergi sebagai permintaan maaf, Hiyori langsung membelikan minuman untuk Haruka. Shina Hiyori kedepannya juga akan menjadi teman bagi Ayano Koji. Setelah beberapa kali bertemu membentuk tali persahabatan antara mereka semua. Untuk mempereratnya lagi, di sini Haruka mengusulkan untuk membuat circle atau sebuah grup pertemanan. Langkah pertama yang mereka lakukan yakni memanggil nama depan di setiap anggota. Ayano Koji menjadi Kiyotaka, Hasebe menjadi Haruka, Miyake jadi Akito, dan untuk beberapa alasan Yukimura dipanggil dengan sebutan Keisei. Melihat Ayano Koji dari kejauhan, Sakura langsung berlari sembari mengajukan diri untuk bergabung ke dalam circle. Haruka menegaskan bahwa syarat untuk bergabung ke dalam circle yakni diwajibkan untuk memanggil nama depan. Dan mulai dari sinilah sebuah circle pertemanan bernama Ayano Koji Group telah resmi dibuat. Di sisi lain, setelah belajar selesai tanpa dibantu oleh Ayano, tak disangka Horikita memiliki strategi untuk menghadapi pengkhianatan dari Kushida. Melihat perkembangan dari Horikita, di sini Ayano memutuskan untuk menjadi pengawas saja. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Horikita mengajak Kushida ketemuan dan secara gamblang bertanya apakah Kushida ingin mengeluarkannya dari sekolah. Yoi. Biar masalah cepat selesai, Horikita menantang Kushida pada ujian paper shuffle besok. Jika nilai milik Kushida tinggi, maka Horikita akan keluar dari sekolah dengan sendirinya. Namun jika nilai milik Horikita itu lebih tinggi, Horikita meminta agar supaya Kushida tidak lagi mengganggu dirinya. Gak usah ada drama di antara kita berdua lah. Horikita juga memberikan kebebasan kepada Kushida untuk memilih mata pelajaran yang dia kuasai. Menyadari banyak keuntungan yang didapatkan, membuat Kushida berpikir bahwa Horikita hanyalah bercanda saja.
Biar percaya, di sini Horikita juga memanggil Manabu selaku ketua OSIS sekaligus kakak dari Horikita. Tujuan Manabu di sini yakni untuk bersaksi atas perjanjian yang akan mereka buat. Tentu mengetahui bahwa Horikita benar-benar serius, tanpa pikir panjang Kushida langsung menerima akan tantangan itu. Matematika adalah mapel yang dipilih karena Kushida sangat ahli dalam mapel itu. Begitu perjanjian telah terbuat, Manabu segera pergi meninggalkan mereka berdua. Tepat ketika Manabu pergi, Kushida menyuruh Ayano Koji untuk datang kemari. Kushida tahu bahwa Ayano juga mendengar percakapan melalui ponsel milik Horikita. Oh yalah. Hari pun menjadi malam. Tanpa basa-basi lagi ketika Ayano datang, Kushida ingin menambahkan satu kondisi lagi atas perjanjian mereka berdua. Dimana jika Horikita kalah dalam taruhan, maka Ayano juga akan dikeluarkan dari sekolah. Mengingat Ayano juga mengetahui sifat asli dari Kushida ini. Mendengar pernyataan dari Kushida tanpa ragu sedikit pun, Ayano langsung setuju. Namun dengan syarat bahwa Kushida harus menceritakan masa lalunya secara lengkap. Ya kali dikeluarkan dari sekolah tanpa tahu inti masalah atau masa lalu dari Kushida sih, diceritain deh. Jadi semasa kecil atau lebih tepatnya sewaktu masih SD, pribadi bernama Kushida itu haus akan pujian. Dimana ketika dirinya dipuji oleh orang-orang membuat Kushida ini menjadi sangatlah bahagia. Agar mendapatkan pujian semasa SD, Kushida selalu belajar dan berlatih olahraga. Hasil dari usaha keras itu yakni Kushida berulang kali menjuarai berbagai macam lomba. Berkat dirinya selalu juara membuat orang-orang di sekitar semakin memuji Kushida. Masih mempertahankan akan prinsipnya, ketika duduk di bangku SMP, Kushida selalu melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan pujian. Sayang ketika berada di SMP terdapat banyak sekali murid pintar dan juga atletis. Merasa sudah tidak bisa bersaing dalam bidang itu, Kushida mulai memikirkan cara lain agar mendapatkan pujian. Hingga pada suatu titik dirinya telah menemukan sebuah cara, yakni bersikap baik kepada semua orang. Demi mendapatkan pujian, Kushida rela menjadi badut, maksudnya menjadi babu, seperti membelikan minum temannya, menghibur orang yang sedang patah hati, dan berbagai macam hal lainnya. Berkat usaha kerasnya membuat Kushida dipercaya oleh semua murid di kelasnya. Bahkan ketika terdapat suatu masalah, semua orang langsung curhat tentang rahasianya kepada Kushida. Meski kerjaan badut yakni sebagai penghibur, tapi ada kalanya jiwa, hati, mental, dan pikiran itu merasa lelah. Untuk bertahan sebagai badut, Kushida membuang rasa stresnya dengan cara menuangkan keluh kesahnya ke dalam sebuah blog. Seperti halnya capek jadi badut lah, si A orangnya kayak gini lah, si B orangnya seperti wibu psikopat lah, dan lain sebagainya. Hingga pada suatu hari, meski blognya Kushida bersifat anonim atau tanpa identitas, terdapat beberapa teman kelasnya yang sadar bahwa blog itu milik Kushida. Dan dari sinilah awal mula semua orang membenci Kushida akibat dirinya telah menulis keburukan dari teman kelasnya. Akibat terus dibacotin dan yang paling penting tidak menerima pujian, Kushida langsung membeberkan semua rahasia milik teman kelasnya. Berkat rahasia atau kebenaran yang telah terungkap, semua teman kelasnya yang tadinya menyerang Kushida justru malah saling baku hantam satu sama lain. Bagaimanapun, senjata terkuat selain kekerasan yakni kebohongan dan juga kebenaran. Itulah kejadian lengkap mengenai insiden hancurnya kelas, lebih tepatnya masa lalu milik Kushida. Setelah semuanya jelas, mereka pun memutuskan untuk pergi ke asrama masing-masing. Beberapa hari sebelum ujian paper shuffle diselenggarakan, pihak sekolah mengumumkan bahwa kelas A akan bertukar kertas dengan kelas B, sedangkan kelas C akan bertukar kertas dengan kelas D. Mengetahui akan hal itu, Kushida langsung pergi menemui Ryuen untuk bekerja sama. Kushida akan memberikan bocoran soal dari kelas D, sebagai gantinya Ryuen akan memberikan soal ujian kelas C kepada Kushida. Berkat kata-kata provokasi dari Kushida, sampai kapan lu mau dipermainkan oleh dalang kelas D, membuat Ryuen langsung setuju akan rencana dari Kushida. Bagaimanapun, fetisnya Ryuen itu sama dengan ketua OSIS, yakni sangat tertarik terhadap Ayano Koji. Sama seperti biasa sebelum ujian dimulai, Ayano sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menjebak Kushida. Menggunakan alatnya yang bernama Karuizawa, Ayano menyuruhnya untuk bersandiwara seolah-olah Karuizawa sedang bertengkar dengan Kushida. Ayano juga memberikan beberapa instruksi untuk melakukan sesuatu terhadap
terhadap baju milik Kushida. Tujuannya apa? Simak aja terus pokoknya ya. Nah, meski diberikan perintah yang agak rumit, akan tetapi Karuizawa tetap akan melakukannya. Mengingat hari ini tanggal 20 Oktober meski agak telat, Karuizawa juga mengirimkan stiker kue ulang tahun kepada Ayano. Bahkan sebenarnya Karuizawa ingin memberikan hadiah juga. Karuizawa telah ditetapkan sebagai orang pertama kali yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ayano Koji. Anjas. Sesuai rencana ketika belajar kelompok, Karuizawa akan bertengkar dengan Kushida. Meski dibacotin secara brutal hingga titik darah penghabisan, akan tetapi Kushida tetap sabar akan hal itu. Hingga di puncak pertengkaran secara tiba-tiba Karuizawa melemparkan air minumnya ke boba, maksudnya ke baju milik Kushida. Meski begitu, Kushida sama sekali tidak menunjukkan ekspresi marahnya. Hirata yang ingin menjadi penengah menyuruh Karuizawa untuk meminta maaf, dan biar masalah cepat selesai, Karuizawa langsung meminta maaf sekaligus ingin mencuci baju milik Kushida. Pada awalnya Kushida menolak akan tawaran itu, namun setelah mendengar permintaan tulus dari Karuizawa, pada akhirnya Kushida menyetujuinya. Tepat 1 hari sebelum ujian, di sini Kushida menyerahkan rancangan soal untuk ujian paper shuffle. Chaba Shira Sensei dibuat heran kenapa Kushida yang menyerahkan rancangan soal ujian. Karena ya biasanya yang mengurus administrasi kelas itu adalah Horikita. Untuk meyakinkan Chaba Shira Sensei, Kushida bilang bahwa dirinya telah disuruh oleh Horikita. Percaya aja deh biar seneng. Setelah berhasil menyerahkan rangkaian soal, Kushida langsung menemui Ryuen untuk barter soal. Ryuen memberikan soal milik kelas B, sedangkan Kushida memberikan soal milik kelas D. Kenapa? Ya biar poin perolehan kelasnya Ryuen pada ujian paper shuffle itu tinggi, sekaligus nilai ujian milik Kushida di mapel matematika itu juga tinggi. Ya secara garis besar biar bisa mengeluarkan Horikita dan juga Ayano Koji. Hingga tak terasa ujian paper shuffle akan diselenggarakan. Sebelum masuk ke kelas, Sato menghampiri Ayano Koji untuk menyapa. Melihat kemesraan mereka berdua, Karuizawa segera pergi membawa Sato lantaran tidak suka melihat Ayano berduaan dengan si Sato. Yalah. Setelah masuk ke kelas, ujian paper shuffle telah dimulai. Anehnya bukannya tenang karena sudah mengetahui soal ujian, Kushida justru mengeluarkan ekspresi ketar-ketir kepanikan. Karena soal ujian yang diberikan oleh Ryuen itu sangat berbeda dengan soal ujian saat ini. Setelah ujian selesai, Kushida segera pergi untuk ngebacotin Ryuen. Bukannya adu mulut sembari menikmati senja, Ryuen langsung menghampiri Kushida sembari mengambil sesuatu yang ada pada saku alma maternya. Sama seperti dugaan bahwa kertas itu adalah contekan atau kunci jawaban. Setelah berpikir sejenak, Kushida sadar bahwa Ryuen telah mengkhianatinya. Lah, kenapa Ryuen berkhianat? Ya apalagi kalau bukan ulah dari Ayano Koji. Tapi perlu ditekankan, tanpa rencana dari Ayano, tak disangka Horikita sudah mengantisipasi akan rencana dari Kushida. Kita bahas rencana milik Horikita terlebih dahulu nih. Tepat beberapa hari sebelum ujian dimulai, Horikita berpesan kepada Chaba Shira Sensei bahwa dirinya sendirilah yang akan menyerahkan rangkaian soal ujian untuk paper shuffle. Jika ada orang selain Horikita yang menyerahkan soal ujian, maka berpura-puralah untuk menerimanya. Hal ini terbukti ketika Kushida memberikan rangkaian soal ujian, Chaba Shira Sensei berpura-pura menerimanya yang hingga pada akhirnya kertas itu dibuang oleh Chaba Shira Sensei. Tapi rencana Horikita hanya sebatas mencegah bocornya soal ujian. Dan dari sinilah Ayano bergerak secara diam-diam di mana dirinya memberitahu Ryuen bahwa Horikita sudah mengetahui seluruh rencana milik Kushida seperti halnya Kushida membocorkan soal ujian. Perlu ditekankan, Ayano berkomunikasi dengan Ryuen menggunakan email anonim atau tanpa identitas, jadi Ryuen tuh nggak tahu. Mendapati email dari Ayano membuat Ryuen memberikan soal palsu kepada Kushida. Bagaimanapun soal ujian yang diberikan oleh Kushida itu nggak kepake di ujian nantinya. Ryuen juga memberikan soal dan jawaban asli milik kelas B kepada Ayano. Dibantu oleh Karuizawa, Ayano berhasil menyelipkan kunci jawaban ke baju seragam milik Kushida. Masih ingatkah kejadian Karuizawa menyiram dan ingin mencuci baju milik Kushida? Ya inilah alasannya. Pada intinya semua hal yang dilakukan oleh Kushida akan berakhir sia-sia atau dijamin kalah. Andai kata nilai ujian Kushida itu tinggi sehingga Ayano dan
Horikita itu dikeluarkan masih bisa diatasi dengan cara melaporkan ke pihak sekolah bahwa Kushida telah membawa kertas contekan. Bila mana seperti itu, maka Kushida sendirilah yang akan dikeluarkan karena telah melanggar peraturan sekolah, yakni ketahuan membawa kertas contekan. Gila. Setelah menerima kekalahan dan sesuai dengan kesepakatan, Kushida berjanji bahwa dirinya tidak akan mengganggu Horikita lagi. Setidaknya hanya Horikita saja. Karena target selanjutnya, Kushida akan menyingkirkan dalang dari kelas D yang bernama Ayano Kouji. Oh yalah, badut biarlah membadut. Di sisi lain, merasa dipermainkan dan dimanfaatkan justru membuat semangat milik Ryuan untuk mencari dalang semakin menggebu-gebu. Sembari berwajah wibu saikapa, Ryuan mengirimkan foto milik Karuizawa kepada dalang kelas D karena Karuizawa lah merupakan celah atau jejak terbesar yang ditinggalkan oleh dalang. Berkat celah tersebut memungkinkan Ryuan untuk mengungkap identitas asli dari si dalang. Setidaknya itu yang dipikirkan oleh Ryuan. Karena pada kenyataannya semua hal yang terjadi telah direncanakan oleh Ayano Kouji. Bahkan Ayano sampai bermonolog bahwa dirinya akan menerima tantangan dari Ryuan serta meladeninya di panggung kesukaannya, tapi ya masih nanti. Setelah ujian paper shuffle selesai, Ayano nongkrong bersama teman satu circle-nya. Dikala ngobrol-ngobrol, mereka semua melihat pasangan yang tidak wajar, yakni antara Ichinose dan juga Saka Yanagi. Padahal mereka adalah ketua kelas laku rival antara kelas B dan juga kelas A. Ini kenapa kok mereka pergi bareng coba? Ya terserah sih sebenarnya. Di waktu yang sama, tidak disangka terdapat seseorang yang sedang menjadi mata-mata. Namun Ayano yang sadar akan hal itu menyuruh Karuizawa untuk mempotret orang itu secara diam-diam. Begitu diselidiki, ternyata orang itu adalah murid kelas A bernama Kamuro selaku fraksi dari Saka Yanagi. Meski di animenya tidak dijelaskan, tapi Saka Yanagi sudah mulai mengawasi Ayano Kouji. Kenapa? Karena Saka Yanagi tahu tentang masa lalu dari Ayano Kouji. Di sisi lain, merasa dipermainkan oleh Ayano, Ryuan memerintahkan seluruh bawahannya untuk mengawasi semua murid dari kelas D. Horikita pun bilang bahwa Ryuan sudah tidak percaya bahwa Horikita yang telah mengendalikan kelas dan kini Ryuan sedang mencari dalang yang sebenarnya. Memastikan kembali akan janjinya, Horikita bertanya jika identitasnya sebagai dalang terungkap, apakah Ayano tetap akan membantunya dalam menuju ke kelas A. Selama masih ada alasan atau motifnya, maka Ayano tetap akan membantu Horikita. Buat yang lupa, alasan Ayano membantu Horikita yakni akibat dipaksa oleh Cabashira Sensei pada season pertama. Setelah mengkonfirmasi akan hal itu, Horikita menyuruh Ayano untuk mengembalikan buku ke perpustakaan dan daripada gabut, Ayano mengiyakannya. Sesampai di perpus, Ayano melihat seorang gadis yang kesulitan dalam mengambil buku. Tidak tega akan hal itu, Ayano segera mengambilkan buku tersebut. Dia adalah Shina Hiyori selaku murid dari kelas C. Untuk basa-basi, Ayano bertanya apakah Hiyori suka dengan buku karya Emily Bronte. Enggak, hanya ingin mengembalikan buku ke tempat semestinya. Mengira Ayano suka membaca buku, tanpa pikir panjang Hiyori merekomendasikan beberapa biji buku. Nah, mengingat kelas C sedang gencar-gencarnya dalam mencari siapa dalang, Ayano bertanya apakah tidak masalah jika Hiyori berinteraksi dengan dirinya. Secara mengejutkan, Hiyori menjawab bahwa dirinya tidak suka dengan suatu konflik. Tepat ketika Hiyori pergi, Cabashira Sensei menghampiri Ayano dan mengajaknya menuju ke ruang tamu. Ternyata tamu yang dimaksud adalah Ayano Papa selaku ayah dari Ayano Kouji Kiyotaka. Secara singkat, tujuan beliau datang kemari yakni ingin mengeluarkan Ayano dan membawanya ke White Room kembali. Meski beliau adalah ayahnya Ayano, tapi beliau menganggap bahwa anaknya tak lebih dari sekedar barang. Maka dari itu Ayano harus mematuhi segala perintah dari dirinya. Kenapa? Karena Ayano itu cuma sekedar barang. Perintah mutlak hanya berlaku pada White Room saja, ucap Ayano. Di sini Ayano Papa menegaskan kembali bahwa Ayano harus menandatangani
menandatangani dokumen pernyataan keluar sekolah. Untuk lebih menekannya, beliau berkata bahwa orang yang membantu Ayano masuk ke sekolah elit telah meninggal akibat insiden kebakaran. Dari sini dapat disimpulkan barang siapa yang berani menentang beliau atau Ayano Papa, maka mati adalah akhir dari hidup mereka. Tepat ketika ditekan oleh ayahnya, secara tiba-tiba muncul kepala yayasan yang bernama Saka Yanagi. 8 tahun yang lalu, Saka Yanagi merupakan sekretaris pribadinya Ayano Papa yang kemudian mengundurkan diri dan bekerja di sekolah elit sebagai kepala yayasan. Pak Saka Yanagi menegaskan bahwa seorang murid tidak bisa dikeluarkan jika bukan atas kemauannya sendiri, kecuali di DO atau drop out. Dengan kata lain, jika Ayano Papa ingin mengeluarkan anaknya, maka Ayano sendiri yang harus mengisi dokumen keluar dari sekolah. Daripada buang-buang waktu dan Ayano dipaksa juga nggak mau, beliau memutuskan untuk pergi sementara waktu. Sebelum pergi meninggalkan ruang tamu, Ayano memastikan tentang murid bernama Sakayanagi Arisu. Ternyata Sakayanagi merupakan anak dari kepala yayasan. Pada luar ruangan terlihat Cabashira Sensei yang sedang menunggunya. Setelah mengamati, Ayano menyimpulkan bahwa ancaman dari Cabashira Sensei tak lebih dari sebuah kebohongan. Berdasarkan perkataan dari kepala yayasan bahwa murid tidak bisa keluar jika bukan atas kemauannya sendiri. Dengan kata lain, seorang guru bahkan ayah kandung sekalipun tidak memiliki hak untuk mengeluarkan murid. Ayano juga menyimpulkan bahwa Cabashira Sensei sengaja mengancam Ayano serta menjadikannya sebagai alat, yakni untuk menaikkan jabatan dari Cabashira Sensei. Lalu muncul sebuah pertanyaan, dari mana Cabashira Sensei tahu akan kemampuan asli dari Ayano Koji? Faktanya hanya murid jalur undangan saja yang dapat masuk ke sekolah elit. Anehnya, meski tidak mendapatkan undangan khusus, tapi ketika mendaftar Ayano langsung diterima. Yep, tak lain dan tak bukan semua ini berkat otoritas dari Sakayanagi selaku ketua yayasan. Menyadari terdapat kejanggalan kenapa ketua yayasan melakukan semua itu, membuat Cabashira Sensei tahu bahwa Ayano Koji bukanlah sekedar murid biasa. Semenjak saat itulah, Cabashira Sensei berniat menggunakan Ayano Koji sebagai alat dalam membawa kelas D menuju ke kelas A. Rencananya sih gitu, tapi setelah mengetahui kebenarannya, Ayano sudah tidak berminat dalam membantu kelas D. Tidak ingin terlibat lebih jauh lagi, Ayano segera menelpon Karuizawa untuk meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Ayano juga bilang bahwa dirinya tidak akan terlibat dalam urusan kelas dan menyerahkan semuanya kepada Hirata dan juga Horikita. Mengingat murid kelas D sudah sangat berkembang pesat dibanding dengan sebelumnya. Panggilan kali ini juga menjadi pembicaraan terakhir bagi mereka berdua. Bagaimanapun peran Ayano dan si alat, maksudnya Karuizawa, pada kelas D juga sudah selesai. Tapi tetap memegang janjinya, semisal Karuizawa diganggu atau dibully, maka tanpa pikir panjang Ayano akan segera datang untuk menyelamatkannya. Tentunya Karuizawa yang sudah muncul rasa suka kepada Ayano Koji langsung syok mendengar pernyataan dingin dari Ayang, maksudnya dari Ayano Koji. Hari pun menjadi pagi. Ketika disapa dengan sikap dinginnya, Ayano menjawab akan sapaan itu. Seketika membuat Karuizawa merasa agak sedikit sedih. Masih ingin mengungkap siapa dalang pada kelas D, Ryuen dan kawan-kawan masuk ke kelas D untuk memastikan kembali. Tepat ketika Ryuen masuk, secara tiba-tiba Koenji pergi meninggalkan kelas, membuat Ryuen merasa curiga bahwa Koenji adalah dalangnya. Khawatir akan hal itu, Horikita dan kawan-kawan segera pergi ke tempat Koenji berada. Meski dihadang oleh Ryuen dan beberapa biji bawahannya, Koenji masih bersikap tenang, bahkan Ryuen malah disuruh untuk memegang cermin miliknya. Secara mengejutkan, tak lama setelah itu Sakayanagi dan fraksinya juga menampakkan diri. Dengan nada intimidasi, Ryuen bertanya dan memastikan apakah Koenji merupakan dalang atau bukan. Agar urusan cepat selesai, Koenji berspekulasi bahwa
bahwa Ryuan sedang mencari orang di balik layar pada kelas D. Akibat keberadaan orang di balik layar mengakibatkan seluruh rencana milik Ryuan menjadi hantot atau hancur total toh. Mengembalikan ejekannya karena Ryuan menyebut Koenji sebagai orang gila. Di sini Koenji juga memanggil Ryuan dengan sebutan Dragon Boy atau anak naga. Seketika membuat Ryuan tertawa dan tahu bahwa Koenji bukanlah dalangnya. Mengakhiri pertemuan, Ryuan bertanya siapa orang yang mengendalikan kelas D dari balik layar. Sebenarnya Koenji memiliki petunjuk mengenai identitas dari orang di balik layar. Namun agar tidak terspoiler, Koenji memutuskan untuk tetap diam. Dragon Boy seketika membuat Ryuan emosi karena dirinya dipanggil dengan Dragon Boy. Hari pun menjadi malam. Setelah melihat kejadian tadi siang, Ayano menyadari bahwa Ryuan masih bersikeras dalam mencari siapa dalang pada kelas D. Meski Ayano berusaha untuk menutupi, cepat atau lambat Ryuan pasti tahu akan kebenarannya. Kenapa? Karena terdapat benang merah atau hal yang berhubungan, lebih tepatnya ketika Ayano menggunakan Manabe untuk melindungi Karuizawa. Jika Ryuan mengeksploitasi Karuizawa, cepat atau lambat identitas dalang pasti akan terungkap. Dan benar saja bahwa Ryuan ingin menggunakan Karuizawa untuk mencari jawabannya. Namun sebelum itu, Ryuan dan kawan-kawan ingin mempersiapkan tempat agar tidak meninggalkan suatu barang bukti. Salah satunya yakni memberikan pilok atau cat semprot kepada kamera CCTV atau kamera pengawas. Andai kata ketahuan oleh pihak sekolah, maka hanya akan dihukum atas perbuatan jahil yang mereka lakukan. Begitu panggung telah siap, Ryuan mengirimkan email ke Karuizawa dan dalang untuk pergi ke tempat yang telah ditentukan. Jika tidak, maka Ryuan akan membeberkan masa lalu kelam milik Karuizawa. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Ryuan bertanya mengenai dalang atau identitas dari orang di balik layar. Karuizawa pun bilang bahwa dirinya tidak tahu siapa dalang dan baru tahu kalau emang ada dalang pada kelas D. Namun Ryuan yang sadar bahwa Karuizawa sedang berbohong langsung mengancam akan membeberkan tentang masa lalunya. Masa lalu yang dimaksud yakni ketika Karuizawa dibully oleh teman kelasnya. Secara mengejutkan, meski diancam, Karuizawa memutuskan untuk tetap diam. Merasa muak dan biar cepat mengaku, Ryuan menyuruh Ishizaki untuk mengikat tangannya serta mengguyur Karuizawa menggunakan botol air. Tentunya karena saat ini adalah musim dingin, membuat Karuizawa kedinginan bahkan tubuhnya langsung menggigil. Sial bahwa Karuizawa bertekad untuk tetap diam. Melihat mental Karuizawa yang perlahan-lahan mulai melemah, di sini Ryuan akan memainkan psikologis dari manusia. Jika Karuizawa mau memberitahu nama dalang dari kelas D atau orang yang menyelamatkannya, maka Karuizawa akan hidup dengan normal, bahkan Ryuan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Ryuan juga memberitahu bahwa dari awal atau insiden Manabe membuli adalah tindakan licik dari seorang dalang. Mendengar akan hal itu, perlahan-lahan Karuizawa dibuat sadar bahwa perkataan dari Ryuan ada benarnya. Secara mengejutkan, meski tahu bahwa dirinya telah dimanfaatkan, tetap saja Karuizawa tidak ingin membongkarnya. Kenapa? Terdapat beberapa faktor. Yang pertama yakni karena udah jadi bucin dan ingin Ayano tetap selamat serta dapat menjalani hidup secara normal. Kedua, Karuizawa tidak ingin terjebak di dalam lingkaran setan. Mungkin saja di masa depan Ryuan juga akan mengancam serta memanfaatkan Karuizawa karena telah mengetahui masa lalunya. Di samping itu, Karuizawa juga ingin berubah dengan melepas sifat parasitnya yakni bergantung kepada orang lain. Namun jauh di dalam hatinya yang paling dalam, sebenarnya Karuizawa masih ingin diselamatkan oleh Ayano Kouji. Di sisi lain, dikarenakan gabut, mereka semua memutuskan untuk pergi karaoke. Untuk membuat alibi, Ayano sengaja menerima ajakan yang kemudian ingin pulang akibat dirinya masih mengantuk. Padahal sebenarnya Ayano ingin mempersiapkan sesuatu. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Ayano menghampiri Cabashira Sensei dan Manabu selaku ketua OSIS untuk menjadi saksi. Ayano bilang jikalau Karuizawa kena mental dan keluar dari sekolah, maka akan merusak pondasi
fondasi kelas D yang menyebabkan sulitnya naik ke kelas A. Bagaimanapun, pengaruh Karuizawa terhadap murid perempuan itu sangatlah besar. Dan untuk Manabu atau ketua OSIS, jika dirinya mau bersaksi bahwa kelas C yang mencari gara-gara, maka dengan senang hati Ayano akan membantu melengsarkan Nagumo dengan menggantikan Horikita sebagai ketua OSIS. Manabu juga tidak keberatan jika di masa depan Horikita akan dijadikan alat. Nagumo adalah calon ketua OSIS yang akan muncul pada season ketiga nanti. Setelah semua pihak setuju, tanpa pikir panjang Ayano segera pergi ke tempat yang telah dijanjikan. Di sisi lain, merasa emosi karena Karuizawa tetap tutup mulut, Ryuan memutuskan untuk benar-benar merusak Karuizawa. Secara mengejutkan, tak lama setelah itu Ayano Koji datang untuk menyelamatkannya. Tentunya melihat siswa pendiam, cupu, dan lemah membuat Ibuki dan Ichizaki kaget tidak percaya. Bahkan Karuizawa juga tidak menyangka akan kedatangan dari Ayano Koji. Ibuki yang kerap kali bertemu dengan Ayano langsung berkata tidak mungkin kalau Ayano adalah orang di balik layar. Orang-orang juga menganggap bahwa Ayano itu tak lebih dari seorang kroco. Indikasi itu diperkuat sewaktu ujian di pulau tak berpenghuni. Ayano sama sekali tidak curiga bahwa Ibuki adalah pengkhianat. Dengan cepat Ayano pun bilang bahwa di pulau tak berpenghuni kamera milik Ibuki mendadak rusak. Alasan kenapa Ayano bisa tahu karena dirinya sendirilah yang merusak akan kamera itu. Melihat mata milik Karuizawa yang sudah merasa aman atau tidak ketakutan membuat Ryuan semakin yakin bahwa Ayano memanglah dalang dari kelas D. Setelah mengetahui siapa orang di balik layar, Ryuan penasaran tentang strategi apa yang telah direncanakan. Menanggapi akan hal itu, Ayano berkata bahwa dirinya tidak memiliki strategi dan hanya ingin membawa pulang Karuizawa. Merasa kurang puas dan emosi karena telah dipermainkan, Ryuan dan kawan-kawan ingin memberikan sedikit pelajaran kepada Ayano Koji. Sebelum baku hantam, Ayano berkata bahwa 4 orang di sini tidaklah cukup untuk menghentikannya. Anjas. Serangan pertama dari Ishizaki. Serangan kedua dari Albert. Sebelum melanjutkan baku hantam, Ayano bilang bahwa semua kejadian yang terjadi termasuk rencana yang telah Ayano buat. Merasa emosi karena Ryuan dan Ayano sama-sama gila, dengan cepat Ibuki langsung menyerang Ayano. Pertempuran terakhir yakni melawan Ryuan selaku ketua dari kelas C. Sembari baku hantam, Ryuan bercerita bahwa sedari kecil dirinya tidak pernah merasakan takut. Meski tidak pernah merasa takut, tapi Ryuan bisa membuat orang merasa ketakutan dengan cara menyakiti orang tersebut. Ayano yang penasaran tentang hal itu menyuruh Ryuan untuk menunjukkan rasa sakit dan takut yang dia maksud. Sayang, meski telah mengeluarkan semua kekuatannya, Ayano sama sekali tidak merasa sakit, bahkan tidak merasa takut sedikit pun. Tidak ingin membuat Karuizawa kedinginan, Ayano langsung membanting Ryuan ke lantai dan menghantamnya hingga berulang-ulang kali. Dikala dihantam bukannya diam, Ryuan terus menggonggong kemenangan kali ini memang milik Ayano. Tapi pada suatu hari nanti, Ryuan akan terus menyerang Ayano hingga sampai dirinya bisa menang atau mengalahkannya. Kata-kata tersebut dilontarkan demi memanipulasi hati atau membuat Ayano emosi. Secara mengejutkan, meski diprovokasi, Ayano sama sekali tidak mengeluarkan emosi, baik itu senang, marah, ataupun merasa dendam. Bagi Ayano, urusan seperti ini tidak membuat hatinya menjadi menggebu-gebu. Sekeras apapun Ryuan mencoba untuk memanipulasi hatinya, sampai kapanpun itu tidak akan pernah berhasil. Karena pada dasarnya, pribadi bernama Ayano Koji itu tidak memiliki hati. Begitu melihat tatapan kosong dari Ayano justru membuat Ryuan ketakutan, bahkan sampai kena mental, yang hingga pada akhirnya Ryuan pingsan akibat terus-menerus menerima pukulan dari Ayano.
Setelah meratakan seluruh lawannya, dengan cepat Ayano memberikan alma maternya kepada Karuizawa. Melihat kekuatan dan sifat busuk dari Ayano membuat Karuizawa sangat kecewa kepada dirinya. Tapi tetap Karuizawa merasa senang karena telah diselamatkan oleh Ayano Koji. Satu hal yang ingin ditekankan bahwa Ayano akan selalu menyelamatkan Karuizawa apapun yang terjadi. Anjas. Keesokan harinya setelah kalah telak ketika baku hantam, Ryuan memutuskan untuk keluar dari sekolah. Sebagai hadiah perpisahan, Ryuan akan memberikan seluruh poinnya kepada Ibuki. Secara mengejutkan, meski benci terhadap Ryuan, tapi Ibuki percaya hanya Ryuanlah yang mampu membawa kelas C menuju ke kelas A. Namun Ryuan yang sudah membulatkan tekad tidak ingin mengubah akan keputusannya. Di waktu yang sama melihat potensi dari Ryuan sebagai alat, Ayano berniat untuk tidak membiarkan Ryuan keluar dari sekolah. Cara itu yakni melaporkan ke sekolah bahwa kelas D dan kelas C telah merusak kamera CCTV sehingga pihak sekolah hanya tahu insiden rusaknya CCTV bukan baku hantam atau kasus pembulian terhadap Karuizawa. Untuk alasan kenapa Ryuan babak belur yakni akibat perbedaan pendapat di kelas sehingga Ishizaki, Ibuki, dan Albert memberontak sekaligus menyerang Ryuan. Secara sederhana pihak sekolah hanya tahu bahwa rusaknya CCTV disebabkan oleh murid kelas C dan juga kelas D. Berkat rencana dan laporan seperti itu membuat Ryuan dan kawan-kawan tidak dikeluarkan dari sekolah. Setelah laporan diterima oleh pihak sekolah, Ayano mengajak Ryuan untuk ketemuan. Tanpa banyak basa-basi, Ryuan bertanya Ayano mau gunain Ryuan buat hancurin kelas yang mana. Sesuai dengan prinsipnya bahwa dari awal Ayano tidak tertarik dengan kelas lain, tapi dirinya harus membereskan kelas D agar bisa jauh lebih berkembang lagi. Ryuan yang sadar akan maksud dari Ayano langsung bertanya apa yang akan dia lakukan terhadap Kushida. Sembari berwajah wibu psikopat, Ayano bilang bahwa dirinya akan mengeluarkan Kushida. Hoyalah. Karena ibarat kata Kushida itu bagaikan pedang bermata dua, di mana bisa menguntungkan kelas, tapi di sisi lain juga bisa menghancurkan kelas. Salah satu contohnya yakni berupa pengkhianatan. Menepati janjinya dengan Manabu selaku mantan ketua OSIS, Ayano bilang ke Horikita bahwa demi masa depannya, mantan ketua OSIS ingin Horikita bergabung ke dalam anggota OSIS. Untuk membuktikan perkataannya, Ayano segera menelpon mantan ketua OSIS agar Horikita bisa memastikan akan perkataan itu sendiri. Secara singkat setelah ngobrol-ngobrol dengan kakaknya, Horikita bilang mungkin saja bahwa dirinya akan bergabung menjadi anggota OSIS. Buat yang nanya kenapa, ya buat gagalin rencana milik Nagumo selaku calon ketua OSIS baru. Setelah diselamatkan, hampir setiap harinya Karuizawa selalu memikirkan tentang Ayano Koji. Meski Ayano sangat kejam dan menggunakannya sebagai alat, bukannya marah atau benci, justru rasa suka dan ketergantungan mulai tumbuh di hati Karuizawa. Sial, di saat Karuizawa berbunga-bunga memikirkan tentang Ayano, secara tiba-tiba dirinya diajak Sato untuk mabar atau makan bersama. Tidak disangka, Sato meminta saran untuk melakukan kencan dengan Ayano Koji. Agar kencan pertama mereka tidak canggung dan bisa lancar, Sato mengajukan double date atau kencan ganda. Hirata dengan Karuizawa, sedangkan Sato dengan Ayano Koji. Dikala hari menjadi malam, Ayano meminta Karuizawa untuk mencari tahu segala informasi mengenai Sato. Seketika membuat Karuizawa bimbang memikirkan apakah Ayano benar-benar suka dengan si Sato. Keesokan harinya sesuai janji bahwa mereka akan melakukan double date atau kencan ganda. Setelah jalan-jalan ke sana kemari hingga tak terasa hari pun menjadi sore dan kini sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Seperti tujuan awal bahwa pada kencan pertama Sato akan menyatakan perasaannya. Sayang bahwa pernyataan cinta tersebut langsung ditolak oleh Ayano. Terdapat beberapa alasan. Yang pertama, Sato tidak memiliki pengaruh bagi kelas D. Yang kedua, saat ini hati milik Ayano belum mengetahui atau mempelajari tentang apa itu cinta. Begitu cintanya ditolak, membuat Sato berlari sembari meneteskan air mata.
Ayano yang sadar bahwa di dekatnya terdapat Karuizawa langsung menyuruhnya untuk segera menampakkan diri. Masih penasaran tentang alasan kenapa Sato ditolak, Ayano bilang bahwa belum ada yang bisa menggantikan Karuizawa. Seketika membuat Karuizawa merasa senang meski tahu bahwa dirinya hanya dimanfaatkan. Mengingat hari ini adalah hari Natal, sembari mengeluarkan ekspresi tsundere, Karuizawa memberikan hadiah kepada Ayano. Sebagai gantinya, Ayano juga memberikan hadiah obat demam beranggapan bahwa Karuizawa akan sakit akibat diguyur dengan air dingin. Sembari berjalan menuju ke asrama, Ayano berkata bahwa semua sesuai dengan rencana. Yup, dari awal Ayano menjebak Karuizawa dan Manabe, sengaja menggiring Riwen untuk membuli Karuizawa dan menyelamatkannya ketika berada di titik terendah. Semua itu merupakan rencana dari Ayano Koji. Kenapa hal ini bertujuan untuk memikat Karuizawa agar dirinya tidak mudah berkhianat. Dan semua itu sudah terbukti bahwa saat ini Karuizawa jadi suka dengan Ayano, bahkan mau melakukan semua hal sesuai dengan instruksi atau perintahnya. Kecil kemungkinan bagi Karuizawa untuk mengkhianati Ayano Koji. Menariknya, meski menganggap bahwa Karuizawa adalah alat atau pion, Ayano berharap dengan adanya Karuizawa dirinya bisa mempelajari tentang apa itu cinta. Bahkan saat ini mereka berdua mulai memanggil dengan nama depan yakni Kei dan juga Kiyotaka. Terlepas dari semua itu, agar tidak terlihat oleh orang lain, mereka berdua memutuskan untuk berpisah di tempat yang sepi. Secara mengejutkan, ketika pulang terdapat wanita misterius yang berjalan menuju ke arah Ayano Koji. Wanita ini bernama Sakayanagi Arisu. Tanpa banyak basa-basi, Sakayanagi berkata bahwa Ayano adalah seorang jenius palsu. Sakayanagi tahu bahwa Ayano merupakan mahakarya atau manusia sempurna yang tercipta dari dalam White Room. Meski Ayano sangatlah jenius, bahkan bisa dibilang manusia overpower, akan tetapi Sakayanagi akan mengubur atau mengalahkan Ayano Koji. Sembari berwajah wibu psikopat, Ayano berkata apakah dirinya mampu mengubur atau mengalahkannya. Oh yalah.